Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini sahabat kisah akan menceritakan 5 karomah Abah Guru Sekumpul. Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Zaini Abdul Ghani adalah seorang waliullah yang syarat akan banyak kemuliaan dan karomah. Awalnya banyak orang mengira Sekumpul adalah nama pondok pesantren, padahal tidaklah demikian. Di sekitar hutan Karamunting tersohor dengan nama Sungai Kacang. Namun ketika pengajian hijrah, Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani memperkenalkan nama tersebut sebagai nama Sekumpul. Benar adanya pada tahun 1970-an di kawasan tersebut ada yang menjuluki Sekumpul. Sampai ketika guru pindah, terminologi Sekumpul mulai dikenal khalayak ramai. Perubahan tersohornya nama tersebut menjadi permulaan sejarah sapaan ulama yang dikenal harismatik tersebut, Abah Guru Sekumpul. Kisah yang pertama, angin yang berhembus kencang ketika Abah Guru Sekumpul dihukum oleh sang ayah. Abah Guru sejak kecil dididik dengan sangat ketat oleh orang tuanya. Sang ayah atau Guru Abdul Ghani selalu mengawasi sang anak dengan sangat ketat. Sedang melakukan apapun, sang ayah selalu memperhatikan dengan seksama agar jangan sampai sang anak melakukan perbuatan yang melanggar aturan syariat. Sampai suatu hari, sang ayah mendengar kabar Abah Guru melakukan sesuatu tindakan yang kurang berkenan di hati sang ayah. Ketika Abah Guru sampai di rumah, beliau diikat oleh sang ayah di tiang rumah, lalu dupa dinyalakan di dekat wajah beliau, sehingga Abah Guru merasakan panas di wajahnya. Saat Abah Guru dihukum oleh sang ayah, alam pun menjadi ganjil. Angin beliung bersembus dengan sangat kencang. Nenek beliau Salbiyah yang dikenal sebagai seorang wali majdub memandang ada kaitannya ganjilnya cuaca dengan dihukumnya Abah Guru. Beliau pun kemudian meminta hukuman itu disudahi saja. Dan benar, saat sang ayah menghentikan hukuman itu atas permintaan ibunya, cuaca menjadi normal. Angin yang semula berhembus dengan sangat kencang tiba-tiba menjadi tenang. Alam pun menjadi tenang seperti sedia kala. Masya Allah. Kisah yang kedua, yakni membuka kewalian seorang sayyid, dikisahkan oleh Habib Husain Al-Idrus dari Singa Mahakam. Ada seorang sayyid yang setiap hari duduk-duduk di tempat perjudian. Sampai suatu saat, ajal datang menjemputnya. Orang-orang kampung tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Di saat wafatnya, hanya istri dan anaknya yang menghadapi jenazahnya. Tidak ada satu tetangga pun yang datang. Tidak ada satupun tetangga yang mau memandikan, mengkafani, dan juga mensolatkan jenazahnya. Sang istri menangis melihat keadaan suaminya. Dia pun berdoa, "Ya Allah, bagaimana dengan jenazah suamiku? Apakah aku buang ke Sungai Mahakam ini atau aku biarkan sampai membusuk? Engkau yang maha luas rahmatmu, berikanlah petunjuk." Tiba-tiba masuk seorang tampan tinggi rupawan mengucapkan salam. "Assalamualaikum ya Syarifah." Tampak puluhan orang berjubah dan bersorban mengiringi di belakangnya. "Waalaikumsalam warahmatullahi," jawab Syarifah. Saat melihat sang guru, si Syarifah tersentak kaget bukan main. Yang datang adalah Al-Imam Al-Qutubul Akhwan Asy-Syaikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul. Syarifah bertanya, "Kapan pian kesini guru? Kaltim dan Kasel sangatlah jauh. Apalagi kami di daerah Hulu Mahakam Kembang Janggut ini." Jawab Guru Sekumpul, "Allah lah yang memudahkan." Tiba-tiba dari luar banyak orang kampung yang datang dan terperanjat ketika tahu yang datang adalah Guru Sekumpul. Maka mereka keheranan dan salah satu dari mereka berkata, "Wahai guru, ini adalah orang yang senang berjudi, tiap hari duduk-duduk di tempat perjudian." Guru Sekumpul tersenyum dan berkata, "Apakah kamu melihat beliau sendiri main judi? Atau beliau cuma duduk-duduk saja di situ tanpa main judi?" Sang penduduk terdiam. Kata Abah Guru Sekumpul kemudian, "Beliau ini yang tiap hari kalian lihat di tempat perjudian adalah seorang dzurriyyat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini yang jadi penyandang balak di kampung ini. Beliau ini yang setiap malam pada saat kalian tidur, beliau bangun dan sholat tahajud mendoakan kalian. Beliau juga yang rela setiap hari duduk di tempat perjudian, berzikir dan memohon ampun untuk para penjudi agar mereka sadar. Tapi kalian tidak tahu, kalian cuma melihat dengan pandangan dohir saja. Beliau tidak terkenal dalam pandangan masyarakat bumi, tapi sangatlah terkenal di langit."
Maka para penduduk menjerit dan menangis. Yang biasa judi langsung sujud dan memohon ampun kepada Allah. Lalu jenazah beliau dimandikan, dikafani, dan disolatkan hingga diantar ke pemakaman. Hujan pun turun dengan derasnya usai pemakaman. Kemudian Aba Guru Sekumpul menasihati, janganlah kalian seperti itu. Walaupun dia berperilaku seperti itu, tapi sebenarnya dia tidak seperti itu. Berprasangka baiklah dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati-hati kalau itu dzurriyyah Sayyidil Wujud Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi tetap dibiarkan seperti itu sampai Syarifah itu sakit hati, tenggelam nanti desa kalian ini. Murka Rasulullah SAW, murka juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Aba Guru Sekumpul beserta rombongan pamit pulang naik kapal. Tapi ada yang aneh, kapal yang ditumpangi Aba Guru Sekumpul beserta rombongan tidak tampak lagi di Kaltim. Sepertinya kapal itu berasal dari alam Jabarut. Masya Allah. Kisah yang ketiga, yakni harumnya baju melebihi harumnya kasturi. Karomah ini dikisahkan langsung oleh Umi Ela atau Ibunda Haji Muhammad Amin Badali dan Haji Ahmad Hafi Badali, bahwa Aba Guru Zaini sering memakai kaos putih apabila tidur, yang mana kaos putih itu baunya harumnya Masya Allah, sangat harum melebihi minyak harum kasturi. Padahal di rumah itu tidak ada yang punya minyak harum seperti itu. Bahkan Aba Guru pun juga tidak pernah memilikinya. Aku cuci, kata Umi Ela, masih saja ada bau harumnya. Umi Ela bertanya, bau harum apakah ini? Awet sekali, tidak mau hilang. Dijawab oleh Aba Guru, bagaimana bisa hilang baunya kalau kotanya ilmu datang terus menerus. Umi Ela faham kalau Aba Guru itu sering didatangi Rasulullah SAW. Subhanallah. Kisah yang keempat, yakni Aba Guru Sekumpul bisa membelah diri. Ada seorang murid yang termasuk dekat dengan Aba Guru Sekumpul menceritakan ketika ia berkunjung ke rumah Aba Guru Sekumpul. Saat itu rupanya Aba Guru Sekumpul sedang asik menceritakan sesuatu. Tanpa terasa waktu sholat tiba dan si murid menunggu Aba Guru Sekumpul untuk sholat bersama. Hingga Aba Guru Sekumpul bilang, ayu Hanang, aimun nyawa hendak sambayang badahulu. Silahkan kamu bila mau sembayang dahulu. Si murid lalu masuk kamar. Ternyata ia melihat Aba Guru Sekumpul sedang sholat dalam posisi ruku. Mereka kurang pas kalau ia masuk kamar. Lalu ia mencoba masuk ke kamar sebelahnya. Ternyata melihat Aba Guru Sekumpul sedang membaca wirid. Lalu ia keluar kamar lagi dan dilihatnya Aba Guru Sekumpul masih berada di kamar tamu. Si murid yang penasaran lalu bertanya, yang mana juabian nang aslinya bah? Yang manakah engkau yang asli bah? Kata Aba Guru Sekumpul sambil tersenyum menjawab, asli aja barataan nang ae, asli semuanya itu. Subhanallah. Kisah yang kelima, yakni mempertemukan Habib dengan Rasulullah SAW. Di Tarim sana, Hadramaut, kota para Habib dan banyak melahirkan para kutub, ada seorang Habib sepuh yang bernama Habib Ahmad As-Syekab radhiyallahu anhu. Beliau adalah Habib yang mengarang qasidah baina katifaihi alamah, sehingga di Martapura beliau terkenal dengan sebutan Habib baina katipai. Beliau ini seumuran dengan Habib Abdul Qadir Jeddah radhiyallahu anhu. Beliau ini mempunyai kelebihan, malam-malam beliau terbiasa bermimpi dengan baginda Rasulullah SAW. Habib-habib zaman dulu walau sering bermimpi dengan baginda Rasulullah SAW, masih sakit hati kalau belum bertemu secara jaga atau yaqodotan dengan baginda SAW. Akhirnya beliau mendapat isyarat dari Rasulullah SAW dalam mimpi. Ahmad, kalau kamu ingin bertemu saya, kata Nabi, maka temuilah Zaini atau Guru Sekumpul, orang Martapura Banjarmasin. Maka bergegaslah beliau menuju Indonesia. Sesampainya di Jakarta, beliau dihalang-halangi oleh orang yang dengki dengan Guru Sekumpul radhiyallahu anhu. Namun beliau mampu menerobosnya karena ingat dengan isyarat dari baginda Rasulullah SAW. Akhirnya bertemulah beliau dengan Guru Sekumpul. Beliau utarakanlah maksud kedatangan beliau. Kemudian oleh Guru Sekumpul diberi amaliyah-amaliyah yang kemudian beliau amalkan. Tidak beberapa lama setelah itu, Rasulullah SAW menemui beliau di pagi hari. Segera setelah pertemuannya kodotan itu, beliau melapor kepada Guru Sekumpul. Oleh Guru Sekumpul kemudian dijawab, sebelum ke tempat sampean, Rasulullah SAW menemui saya terlebih dahulu.
Langsung seketika Habib Ahmad memeluk guru sekumpul, yang memang guru sekumpul itu adalah syekh futuhnya atau guru murabinya mursyidnya Habib Ahmad As-Segaf. Masya Allah. Demikianlah teman-teman kisah karomah Abah Guru Sekumpul. Semoga kita semua bisa kecipratan barokahnya Abah Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.